Dan di sini kehadiran Ustaz Bapak Ustaz Sohaib. Ustaz Sohaib ini yang dimana nanti akan menyampaikan ilmu-ilmunya, dan nanti kita mohon untuk majelis atau para jamaah sekalian untuk dapat menyimak isi-isi kajian dan dapat menyerap ilmu-ilmu yang akan disampaikan Ustaz. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Nanti setelah kajian ilmu kita akan sarapan pagi yang insya Allah akan kami sediakan di teras masjid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada subuh hari ini saya mengingatkan terkhusus pada diri saya sendiri yang menyampaikan pada kesempatan ini dan kita umumnya. Tentu semua yang terjadi di atas muka bumi illa biiznillah, atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu bersyukurlah, terimalah apa yang telah kita miliki. Karena sesungguhnya ketenangan, ketentraman, kebahagiaan di mana kita mampu menikmati apa yang kita miliki saat sekarang ini. Dan sehingga kita bisa menahan diri untuk menggapai sesuatu yang memang tidak kesampaian kita untuk memilikinya. Itulah sebenarnya wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar itu terus dipupuk di dalam kehidupan kita, di dalam jiwa kita, tanamkanlah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah merupakan pintu terbukanya cinta Allah terhadap kita, ridho Allah terhadap kita. Sebab manusia itu masuk surga bukan hanya sekedar banyak amalnya saja. Itu dikarenakan Allah ridho terhadapnya. Maka kita mesti harus melihat dan memperhatikan dan mengkaji
apa-apa amalan yang bisa membuat Allah itu ridho kepada kita. Dan sehingga itulah yang kita laksanakan. Tentu secara umum memang sesuatu hal yang baik sudah pasti Allah akan meridhoinya. Dan sesuatu yang bersifat maksiat adalah sesuatu yang akan Allah tidak ridhoi. Dan dengan ikhlas hati kita melaksanakannya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang ini kita berada di penghujung kalender 2025 Masehi. Yang mana di penghujung tahun nanti ada pergantian tahun. Karena waktu yang berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Waktu yang akan datang kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi. Namun kita diperintah untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Dan yang kita kerjakan adalah waktu yang saat sekarang ini yang sedang kita lalui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pergantian tahun bukan dikarenakan hanya sekedar hitungan angka saja. Bukan hanya sekedar melihat pergantian kalender saja, tapi lebih dari itu. Pergantian tahun berarti sudah berkurang jatah kita hidup di dunia. Dan itu sudah berkurang juga amalan yang kita laksanakan di atas muka bumi. Sehingga kalau kita saat sekarang ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup, berarti Allah menginginkan kita untuk melaksanakan amal-amal ibadah yang sehingga Allah akan ridho kepada kita ke depannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah lah yang menggantikan malam dan siang. Dan Allah juga menggantikan tahun berganti tahun. Karena sesungguh di dalamnya terdapat pelajaran yang besar yang bisa kita ambil, yakni bagi orang-orang yang absar, yang memiliki penglihatan. Penglihatan bukan hanya sekedar penglihatan zahirnya, tapi penglihatan batinnya. Karena di setiap apa yang dia laksanakan dan dilakukan selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pergantian hari, pergantian tahun itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dan kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Di dalam pergantian tahun yang pertama yang kita bisa ambil adalah di mana waktu yang berlalu. Manusia bisa dalam keadaan merugi ataupun manusia bisa dalam keadaan beruntung. Allah bersumpah dengan waktu, wadduha wal-laili, demi waktu duha, demi waktu malam, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia memang betul-betul yang benar-benar dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terkecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq. Dia senantiasa mengajak orang untuk berbuat baik. Setiap perkataannya selalu menyejukkan. Wa tawassaw bil sabr, dengan penuh kesabaran. Kerugian yang sesungguhnya ternyata bukan berarti hitungan materi.
Bukan berarti orang yang rugi, kekurangan harta benda, orang yang rugi, kurangnya kekayaan, hitung kaya miskin, pangkat dan jabatan, bukan. Tapi orang yang berugi adalah ketika dia membiarkan waktu yang berlalu tanpa ada iman dan amal soleh di dalamnya. Waktu berlalu begitu saja tanpa diisi dengan amalan-amalan soleh. Karena usia kita terus berlanjut. Karena usia yang lanjut tidak akan mungkin bisa kembali menjadi waktu yang muda. Maka di dalam Islam waktu merupakan sebuah pedang. Jika kita bisa mempergunakan sebagaimana mestinya dengan baik, maka bisa mempermudah segala urusan. Pedang yang tajam, perkara urusan dapat diselesaikan dengan baik, dapat diselesaikan dengan cepat. Tetapi kalau kita tidak bisa mempergunakannya dan kita ingin memiliki, dan memang kita sudah memiliki kan waktu itu, tapi kita tidak bisa mempergunakannya, maka pedang itu sendiri yang akan menebas kita. Maka banyak orang yang rugi karena tidak mengelola waktu. Dan juga waktu ibarat sebuah uang. Sebuah teori ilmuwan barat mengatakan bahwa waktu itu adalah uang. Jadi memang itulah, kalau pemikiran kita seperti itu, maka setiap waktu diukur dengan uang. Tapi yang Islam tidak. Waktu diukur dengan sejauh mana kita mampu untuk mengelola waktu itu tersebut. Sejauh mana kita bisa mempergunakan sebaik mungkin amal-amalan. Baik itu kita melakukan amalan baik maupun amalan maksiat. Dan bagaimana kita mempergunakan waktu yang sedikit untuk kehidupan yang akan masa yang akan datang. Kemudian hakikat sudah iman seseorang adalah, maka waktu itu bagaimana kita memupuk keimanan itu akan senantiasa untuk bisa tumbuh. Karena sifat keimanan seseorang bukan statis, tetapi dia dinamis. Kadang iman itu naik, kadang keimanan seseorang itu bisa menjadi turun. Dia akan bisa menaik karena dengan ketaatan kita kepada Allah, dan menurun karena maksiat yang kita lakukan. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Karena Allah lah, dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang telah mereka miliki. Maka keimanan itu yang bertambah pada diri kita itu dikarenakan karena Allah ridho. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka iman yang sebenarnya adalah, iman yang sesungguhnya adalah iman yang terus bertumbuh seiringan dengan bertambahnya usia dan pengalaman hidup kita. Kemudian berikutnya yang dapat kita petik di dalam pergantian tahun ini adalah bagaimana kita memaknai keimanan itu yang sesungguhnya. Karena kata iman, amanu yu'minu imanan. Keimanan itu menurut bahasa adalah membenarkan dengan secara yakin dan melahirkan rasa aman di dalam diri kita, bukan kegelisahan. Jika seseorang merasa dirinya aman, itulah keimanan yang ada pada diri kita. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang mendapatkan keimanan yang sesungguhnya, mendapatkan keamanan dalam hatinya,
wahum muhtadun, dan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini caranya. Bagaimana cara kita melihat, memperhatikan keimanan kita? Sudahkah kita merasa aman? Kalau kita merasa aman, merasa tentram dan nyaman, tidak gelisah, maka disitulah tempat keimanan yang sesungguhnya. Kemudian yang kita petik pergantian tahun adalah bagaimana kita bermuhasabah, yakni menghitung-hitung diri kita. Al-Qayyis mandana nafsahu, orang yang cerdas kata Rasulullah, orang yang pintar, orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa menghitung keburukan yang ada pada dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan mereka memperhatikan amal ibadah yang akan mereka lakukan setelah nanti, setelah mati. Amal ibadah yang dia lakukan adalah niatnya untuk bagaimana kematian kita nanti setelah dunia ini berakhir. Maka di pergantian tahun ini adalah bagaimana kita sibuk dengan urusan diri kita dan kita melupakan kekurangan yang ada pada orang lain. Karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Semua memiliki kesalahan dan kekhilafan. Dan kita berpikir dan kita melihat dengan hanya mata yang nyata ini, yang zahir ini. Seseorang itu baik, tidak. Semua manusia pasti memiliki kesalahan. Dan kita sendiri memiliki kesalahan. Maka bagaimana kita mempergunakan waktu kita ini yang masih singkat, yang masih ada ini adalah menghitung-hitung kesalahan yang ada pada diri kita dan melupakan kesalahan yang ada pada orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena sesungguhnya orang yang beriman dan percaya adanya hari akhir itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Dia senantiasa membuat lisannya orang lain menjadi tenang, orang lain menjadi nyaman, tidak merasa tersinggung dengan apa ucapannya. Jika dia tidak mampu untuk berkata baik, dia lebih baik memilih diam. Contoh misalnya, kita melihat di keluarga kita terjadi pertengkaran, perselisihan. Jika kita tidak bisa berada di tengah-tengahnya, lebih baik kita diam. Sebab kenapa? Ketika kita berpihak kepada salah satunya, belum tentu tempat kita berpihak itu benar. Mungkin yang tempat kita berpihak itulah yang salah, yang keliru. Karena kebenaran yang sungguhnya adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam bukan berarti kita tidak melakukan perbuatan, tapi diam kita berdoa. Diam kita mencari solusi keluarnya. Mungkin ada orang lain yang bisa mendamaikannya. Dan sehingga kita tidak berada di salah satu pihak. Dan bagaimana kita berada di pertengahannya. Nah, begitulah cara kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian timbul pertanyaan dalam muhasabah kita. Dalam pergantian tahun ini, di akhir penghujung tahun ini, apakah amal ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan pada tahun yang telah berlalu ini, yang akan berlalu ini, lebih baik ataukah lebih buruk? Dan jika Allah menitipkan harta kepada kita, sejauh mana, seberapa banyak orang lain terbantukan dengan harta yang Allah titipkan kepada kita? Ilmu yang Allah miliki kepada kita sejauh mana, seberapa banyak orang dengan lisan kita, orang bisa tersentuh hatinya untuk melaksanakan amal ibadah, kebaikan. Kemudian Al-Quran, sejauh mana kita mempedomani Al-Quran sebagai pedoman yang dititipkan oleh Rasulullah SAW. Seberapa banyak Al-Quran yang telah kita baca dan kehidupan sehari-hari. Seberapa penting Al-Quran di dalam hati kita. Kemudian tanda iman kita tumbuh adalah ibadah kita semakin terjaga, akhlak semakin baik, dosa semakin kita benci,
hati semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah istiqomah. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang secara terus dan rutin terus-menerus kita laksanakan. Walaupun qalla, walaupun sedikit, tetapi kita rutin melaksanakannya. Maka pergantian tahun nanti, tahun baru nanti, mari kita mengisi kegiatan-kegiatan yang positif dengan menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat yang berbau maksiat. Dan niat hati kita adalah untuk memperbaiki diri dan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya waktulah yang membatasi kita pada subuh hari ini. Dan semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat. Karena memang di dalam kehidupan sehari-hari senantiasa kita untuk memperbaiki diri dan menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kita memperhatikan wal tanzurna nafsum ma qaddamat lighad, apa yang mesti kita lakukan di masa yang akan datang. Karena kehidupan dunia akan terus berjalan, yang berlalu tidak akan kembali, yang akan datang belum tentu kita tahu dan tidak kita ketahui. Yang kita perintahkan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut tahun yang akan datang. Dan terus kita berintrospeksi apa yang belum pernah kita lakukan sehingga iman kita bertumbuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahun baru boleh berganti, usia boleh bertambah, tapi iman kita harus terus tumbuh dan berkembang. Jangan sampai umur yang panjang tapi amalan kita sedikit dan tertinggal. Semoga Allah menjadikan tahun yang akan datang lebih baik dari tahun yang telah kita lalui ini. Dan iman kita semakin kuat dan amal saleh kita semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita harapkan di masa yang akan datang, mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan oleh Allah kekuatan kepada kita untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Dan semoga kita tergolong kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi a'malina. Ya Allah, berkahilah umur kami, wazidna imanan wa taqwa. Ya Allah, tambahkanlah kami iman dan taqwa. Waj'al khairal ayyamina yauman nalqaq. Dan jadikanlah hari terbaik kami ada hari-hari yang saat kami bertemu denganmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kultum yang singkat pada subuh hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan yang baik itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini tidak berkenan di hati bapak-bapak dan saudara ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mohon untuk kerelaan hatinya untuk dapat dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Oh jadi Demikianlah sampai kepada harus ini itu salaman dulu baru nanti kita sini Pak. Silakan kalau Bapak menuju ke depan untuk silakan. Yang ibu sudah disiapkan di samping, silakan.